PDIP merendahkan dan menjelekan Mas Gibran ya. Membawa-bawa Mas Gibran ini semua gara-gara Mas Gibran. Padahal di situ jelas-jelas mereka semua bilang Mas Gibran ingusan, Mas Gibran tidak berpengalaman, tapi kok semua pada takut ya. Kalau memang tidak terlihat gitu ya, kenapa takut? Perhatikan, ada alasan kenapa semua pada takut kepada Mas Gibran, ya kan? Masuk akal nggak? Logika. Wis. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Saya kok khawatir sekali. Saya sampai kemarin, udahlah Mas Gibran jangan maju dulu lah, daripada nama Pak Jokowi ini rusak itu. Yang prestasi Mas Gibran sendiri kan yang baru 2 tahun menjabat, dan Pak Jokowi 10 tahun yang luar biasa ini menjadi hilang hanya gara-gara Mas Gibran. Panas setahun, bilang hujan seharian itu. Bodoh amat, Gibran 2029 mau 2029 kek, mau 2030 kek. Emang gue pikirin, yang jelas satu hal, Gibran adalah kader pecatan dari PDI Perjuangan. Ih, memalukan, kasihan deh. Memalukan. Oke, saya mau nanya nih, Bang. Iya. Kalian pecat gara-gara kalian yang mau. Bener nggak gosipnya bahwa kalau bisa PDI dapat Gibran, PDI juga mau Gibran? Memang udah ngomong. Dengar tuh. Kan itu pernyataannya di ujung kan. Jadi artinya Gibran pun sebenarnya kalau nggak di Pak Prabowo di Ganjar. Bukan. Karena Direbutkan. karena dia di Pak Prabowo, yang sebelahnya marah gitu loh. Iya. Padahal dia juga pengen gitu Iya, kan. karena sempat disebutkan kan. Iya, cuman Gibran kan cuma satu. Kan nggak mungkin juga PDI dengan PDI. Ini kan Gibran PDI. Itu kan lucunya kan. Maksud Betul saya kan, dia. PDI pernah mengatakan, benar nggak sih mengatakan bahwa kalau misalnya salah satu contoh wakil presidennya Gibran gitu Iya. untuk PDI. Langsung dari Bang Fahar Karena ya. nggak dapat, jadi masalah besar. Namanya anak baru ya pasti perlu banyak masukan, evaluasi dari senior-senior. Nggak, intinya apa? Saya banyak berguru dengan beliau dan saya nggak ada tendensi apa-apa. Saya mengakui kesalahan saya dan ini. Emang salah apa Mas Gibran? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba dikatain. Ya tapi intinya saya terima semua masukan beliau. Ya tapi ada tapinya. Nah ini kan yang nonton anak-anak muda semua nih. Ini bukan milenial, ini Gen Z semua nih. Ya, saya cuma takut. Ya, jangan sampai diksi-diksi seperti itu nanti membuat ya anak-anak muda seperti ini jadi antipati ke partai. Saya cuma takut itu aja. Kita kan lagi gencar-gencarnya juga, Mbak, biar anak-anak muda yang mungkin masih SMA pertama kalinya nyoblos jangan sampai apatis, jangan sampai golput, itu aja. Ya ini kan pasar saya semua ini. Ya jangan sampai mereka jadi, lo kok gitu ya sama anak muda. Nah, kita jadi gimana gitu. Ilmu saya masih dikit, Mbak, itu aja. Dan kalau saya memang ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya, itu loh. Katanya ingusan, ya udah, ya nggak usah takut sama saya. Saya nggak punya pasukan, saya nggak punya apa-apa kok. Saya masih baru banget. Beda dengan yang senior yang udah punya pasukan, udah punya suara. Saya kan masih baru banget. Dan sekali lagi saya tidak mewakili siapapun. Kita dituntut juga untuk bicara tentang etika. Tentang adab. Oh, oke. Artinya protes-protes orang kenapa larinya ke adab gitu ya? Oke. Iya. Maksudnya itu juga Maksudnya valid gimana? untuk didiskusikan gitu, bahwa apakah sebuah karya seni itu harus punya tanggung jawab moral sejauh itu gitu. Menurut saya sih karya seni itu dia punya kebebasan juga. Justru hadirnya pertunjukan seni termasuk komedi itu juga untuk memprovokasi daya pikir masyarakat gitu, secara sengaja maupun tidak sengaja untuk memantik diskusi tersebut. Dan itu yang juga dilakukan oleh Bang Panji. Perkara etikanya di mana posisinya? Menurut saya kita tidak punya tanggung jawab secara pure untuk membawa itu. Deliverynya bisa bebas. Pertanyaan saya begini, apakah memukul orang lain sesuatu yang etis?
Enggak kan? Maksudnya kalau kita ya sudah, kalau misalnya kita kritik dengan bahasa-bahasa sindiran is Balas okay. kritik. Tapi kalau sudah body shaming, sudah menunjukkan sikap yang menurut saya ini bukan lagi kritik gitu loh. Lebih ke personality gitu. Misalnya Panji melakukan itu ke Mas Gibran, termasuk ke bukan cuma Mas Gibran loh kemarin. Siapa-siapa itu? Banyak. Ada disenggol semua sama dia. KDM semua Bahlil, yang dibilang belum cuci muka, belum gitu. kayak orang belum mandi, ya. maaf. Gitu. Tapi kan akhirnya kan itu siapa yang menabur dia juga menuai. Okay. Ketika kemudian anaknya kemudian dibully, ya kan. Coba kalau dia nggak melakukan itu, kan nggak Walaupun mungkin. kita nggak setuju dengan perilaku itu. Enggak, kita nggak boleh juga membuli anaknya, toh, karena nggak ada urusannya gitu loh. Nah, tapi kan harus dipahamin juga bahwa Gibran itu juga punya bapak, punya emak, gitu ya. Sampai dibilang Gibran anjing, kan nggak pantes. Terus dibilang Prabowo penculik, gitu kan. Terus dengan begini-begini lidahnya gitu kan, apa pantes gitu loh. Menurut saya itu nggak pantes gitu. Nah, saya bilang bahwa cari duit nggak gitu-gitu amat. Terus ada komika yang jawab, kita itu nggak juga karena duit gitu ya. Kita juga kalau orang ketawa kita sudah seneng. Terus mereka makan dari mana dong? Itu kan pertanyaan. Betul. Berarti kan harus cari makan juga. Nah, karena mereka profesinya itu tentu mencari makan di situ. Kan gitu, tapi nggak juga harus ya melakukan body shaming. Saya bilang, saya nggak minta tuh Panji ditahan. Kenapa? Karena undang-undangnya nggak memungkinkan untuk itu. Tapi kalau ada yang memungkinkan dari sisi yang lain misalnya, itu kan urusan penegakan hukum. Kalau saya nggak perlu bicara dia harus ditangkap, nggak perlu saya. Yang saya kritik adalah bisa nggak sih bicara lebih baik, ya? Kan ngomongin orang anjing itu kan nggak baik menurut saya. Kalau Gibran itu kerjanya nggak bagus, belum bagus atau nggak belum kerja segala macam kebijakannya segala macam, saya nggak peduli tuh. Misalnya Pak Prabowo misalnya kan, bahwa MBG itu begini, bahwa sekolah rakyat itu begini, bahwa semua programnya dikritisi, dikulitin, saya juga nggak masalah. Itu juga masukan kan? Betul. Itu masukan untuk pemerintah karena kalau tidak ada kontrol sistem kepada pemerintah juga nggak bagus gitu. Menurut saya itu fair, itu sah-sah saja gitu. Tapi kalau ngata-ngatain seperti itu, menurut saya itu bukan komedi, bukan kritisi gitu. Atau komedi yang ada bohirnya untuk ngomong begitu. Ya kan kita tahu lah. Enggak gini loh, kita juga tahu, kita juga bukan orang bodoh ya. Netflix itu siapa yang punya, apa kepentingannya kan kita juga paham lah gitu ya. Tapi saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa mau melakukan parodi pun ya, bagi saya nggak ada masalah ketika itu kritik ya, itu kritik bukan hinaan. Hinaan itu kan body shaming itu kehinaan. Sampai ada loh profesor ya, saya sebut aja Pak Mahfud gitu ya, tiba-tiba ngomong jangan takut Panji, saya bela. Loh, dia kan bilang masa orang ngantuk orang disebut ngantuk disalahin, ngantuk kan itu manusiawi. Loh, dia nonton nggak sih? Dia nonton nggak itunya? Mensreanya ini dia nonton nggak? Kan yang dimaksud bukan orang ngantuk, tapi mukanya kayak orang ngantuk. Paham nggak beliau? Dan dia peragakan dengan mimi, dengan sikap. Lu Pak Mahfud mungkin belum nggak nonton, ya. Jadi dia ngomong orang ngantuk itu manusiawi. Ya memang manusiawi. Tapi kan ini muka yang disebut kayak muka orang ngantuk. Tapi bagi saya lebih parah lagi ketika dia bilang Gibran. Nah itu saya terus terang, saya bilang ini udah melampaui batasan lah sebagai manusia beradab. Tapi luar biasanya lagi Bu, hal yang kebalikannya justru oleh Mas Gibran membantu mempromosikan jingle lagunya Panji di beberapa momen kenegaraan dipakai backsound. Itu namanya air tuba dibalas dengan air susu. Dibalik susu dibalik air tuba. Bukan, itu air tuba dibalas dengan air susu. Hebatnya Pak Prabowo nggak bergeming. Pak Prabowo nggak peduli dengan mensrea yang ngata-ngatain dia, walaupun terus terang aja ini nggak sangat tidak manusiawi. Ya sangat tidak etis lah untuk diparodikan seperti itu sampai ngomong soal penculikan dan lain sebagainya kan, padahal itu kan sudah jelas juga. Contoh makanya saya bingung kalau Pak Prabowo dibilang menculik, kenapa ada beberapa oknum yang diculik itu malah masuk Gerindra gitu loh. Kan ini juga jadi pertanyaan saya, mohon maaf. Betul. Saya jadi pertanyaan saya, ini yang benar yang mana nih? Kan gitu.
Artinya menurut saya lagi bahwa Pak Prabowo nggak melakukan itu. Kok orang yang merasa diculik juga kok malah merapat ke Pak Prabowo? Iya, betul. Kan berarti Pak Prabowo nggak melakukan itu gitu loh. Dan ketika Pak Prabowo nyalon gitu ya, kenapa lolos? Kalau memang itu merupakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, pasti nggak bisa. Nggak bisa lolos. Ya beliau nyalon kan seperti itu. Oke, itu dia video gimana menurut kalian ya. Coba di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.